gold. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Di video kali ini Mimin bakal nyeritain sebuah film dengan judul Gold. Bercerita tentang petualangan dua orang pria yang tak sengaja menemukan sebongkah batu emas di tengah gurun pasir. Nah, gimana kisah dari film ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja Mimin ceritain. Di awal film kita diperlihatkan di suatu tempat yang tandus, di mana di sana ada seorang pria bernama Virgil yang akan pergi ke pertambangan dengan kereta api. Pada saat itu ternyata keadaan bumi sedang mengalami distopia yang membuat bumi mengalami kekeringan. Di sana Virgil melihat seorang wanita dan juga bayinya yang terlihat lemas, yang membuatnya tidak nyaman ketika sedang memakan roti. Kemudian Virgil memberikan rotinya sebelum dia turun dari kereta. Akhirnya Virgil melihat tempat yang akan dituju dengan situasi yang sangat sepi. Ketika sampai di sebuah rumah, Virgil bertanya kepada seorang pria tentang pertemuannya bersama seseorang di tempat ini untuk pergi ke pertambangan itu. Akan tetapi pria itu sama sekali tidak mempedulikannya. Walaupun Virgil tahu kalau pria itu tidak mempedulikannya, namun dia tetap saja bertanya kepadanya. Kemudian saat dia bertanya di mana kamar mandi, pria itu menjawab dengan bahasa lain yang Virgil kira ada di belakang. Kemudian dia menemukan toilet yang nampak sangat kotor. Saat Virgil sedang buang air, dia kedatangan seorang pria yang dia temui sebelumnya dan meminta agar Virgil ikut bersamanya. Saat dia sedang bersih-bersih, pria itu memintanya agar tidak buang-buang air karena air di sana sangat terbatas. Setelah itu berangkatlah mereka berdua ke tempat terlarang dengan menggunakan mobil. Ternyata pria itu bernama Kate. Kemudian Kate memberikan tagihannya ke Virgil dengan total kurang lebih 4 juta. Hal itu membuat dia menjadi heran karena tagihannya yang lebih besar dari perkiraannya. Kemudian Virgil yang merasa gerah mencoba untuk menyalakan AC yang ada di mobilnya. Namun Kate meminta untuk tidak menyalakannya karena itu dapat meledakkan mesin mobil. Setelah itu mobilnya mengalami kebocoran ban. Karena itulah mereka harus menggantinya terlebih dahulu. Di sana mereka melihat dua anjing liar yang sedang kelaparan, dan yang paling kuat berhasil memakan yang lemah. Kemudian Kate memukul yang lemah hingga tewas, karena dia tidak mau kalau anjing liar itu merepotkan mereka nantinya. Setelah itu, mereka akhirnya melanjutkan perjalanan setelah ban mobil selesai diganti. Di malam harinya mereka memilih untuk menginap terlebih dahulu, dan membicarakan mengenai keadaan dunia di masa kini. Ternyata Kate tahu kalau Virgil datang dari suatu daerah yang situasinya sangat buruk, dengan masyarakatnya yang saling menyalahkan satu sama lain. Kemudian Kate bertanya mengapa Virgil ingin pergi ke tempat itu. Karena menurutnya tempat itu sangat tidak bagus untuk dikunjungi. Kemudian Virgil menjawab kalau dia berharap bahwa hidupnya akan berubah dengan bekerja di tambang itu dalam 4 bulan, seperti iklan pada brosur yang dia bawa. Namun Kate menganggap kalau tempat itu tidak akan lebih baik dari kehidupannya sekarang, karena pengurus tambang itu akan memperlakukan Virgil seperti budak dan pekerjaan yang sangat kotor. Di keesokan harinya di perjalanan, Virgil bergantian menyetir dengan Kate yang tidur di sampingnya. Pada saat itu Virgil menyalakan AC karena dia merasa sangat gerah di sana. Namun sialnya ketika dia menyalakan AC itu lebih kencang, akhirnya membuat mesin mobil itu mengalami kerusakan. Hal itu pun sontak saja membuat Kate sangat marah dan meminta Virgil untuk menghentikan mobilnya. Kemudian Virgil berpikir kalau kerusakannya tidak terlalu parah dan masih bisa diperbaiki. Setelah itu dia pergi untuk pipis di sebuah pohon. Lalu dia melihat ada bongkahan batu yang sangat menarik perhatiannya. Saat diperiksa ternyata salah satu batu itu adalah emas dan langsung membuatnya sangat terkejut. Karena hal itu dia segera memanggil Kate untuk melihatnya. Dan membuat Kate juga sangat kaget. Kemudian mereka memastikan batu itu adalah emas dengan membakarnya menggunakan sebuah pemantik. Kesimpulannya, bila batu itu hangus itu bukanlah emas. Dan nyatanya batu itu tidak hangus. Artinya batu itu merupakan sebuah emas asli yang membuat mereka segera menggali tanah di sekitarnya untuk mengambil bongkahan emas itu. Kemudian mereka berusaha mengeluarkannya. Akan tetapi emas itu sangatlah berat
dan mereka tidak sanggup untuk mengeluarkannya. Karena itulah mereka memanfaatkan mobil dengan mengikat batunya yang dikaitkan ke mobilnya. Akan tetapi, hal itu juga sama sekali tidak berhasil untuk menarik bongkahan emas itu keluar. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari kayu bakar sebelum malam datang, untuk menjauhkan anjing-anjing liar di sana di saat mereka sedang istirahat. Virgil terlihat sangat bahagia karena dia telah menemukan bongkahan emas itu yang membuat mereka akan menjadi kaya. Namun mereka harus mengeluarkan batu itu dengan satu orang yang harus mengambil sebuah eskavator dan seseorang yang harus tinggal di sana untuk menjaga emasnya. Kate berkata kalau dirinya tahu di mana tempat yang bisa mereka tuju dalam 2 hari dan memiliki alat-alat yang mereka butuhkan. Kemudian dia meminta Virgil untuk mengambil eskavator itu, sementara dia sendiri akan tinggal di sana untuk menjaga emasnya. Akan tetapi Virgil bertanya, mengapa bukan dia sendiri yang mengambil eskavator itu? Kemudian Kate berkata kalau dia tidak terlalu mempercayainya. Kemudian Kate berkata kalau Virgil harus menjaga dirinya sendiri dari menjaga airnya, kemudian menghindari sinar matahari, sampai memperhatikan makanannya. Dan juga bila ada orang yang datang, dan pastinya orang itu akan mengambil emas itu juga. Namun, Virgil terus meyakinkan Kate bahwa dia bisa menjaga emasnya. Pada akhirnya Kate setuju, dan di keesokan harinya dia memberikan persediaan yang dia punya kepada Virgil. Namun Virgil bertanya kepada Kate, mengapa dirinya lebih banyak membawa air? Kemudian Kate menjawab, kalau dirinya harus memasukkan air itu ke dalam mesin mobil agar tetap dingin. Kemudian dia juga memberikan ponsel miliknya, agar dia bisa menghubungi Virgil ketika dia sudah membeli ponsel baru nantinya. Kemudian ketika Kate sudah pergi, Virgil segera menutupi kembali emas itu dan memasang sebuah tenda agar dia bisa meneduh, sehingga penjagaan emas itu dapat dimulai. Lalu Virgil mencoba mengambil kayu bakar, dan dia melihat ada seekor kalajengking yang menghampirinya. Karena itulah dia langsung mengusir kalajengking itu. Di malam harinya Virgil mendengar suara anjing liar. Akan tetapi karena di dekat Virgil ada api unggun, membuat para anjing itu tidak akan berani untuk mendekatinya. Di keesokan harinya terlihat wajah Virgil yang mengering akibat terkena paparan sinar matahari. Saat itu terdengar suara telepon yang berbunyi dan membuat dia segera mengambilnya. Namun sialnya panggilan itu mati sebelum dia menjawabnya. Setelah itu dia melihat sebuah cahaya dari bukit yang cukup jauh, yang dia kira kalau itu merupakan manusia. Karena itulah dia segera menutupi emas itu dengan batu lainnya. Akan tetapi cahaya itu tetap berkelip-kelip, yang membuatnya menjadi penasaran dan memutuskan untuk menghampirinya. Ternyata cahaya itu berasal dari kaleng bekas yang memantulkan cahaya. Akan tetapi di balik bukit itu ada sebuah bangkai pesawat. Di sana Virgil mengira kalau pesawat tersebut telah lama terjatuh di sana. Kemudian dia mencoba memeriksa ke dalam dan tidak menemukan apapun yang berharga. Pada saat itu Virgil merasa kalau di dalam pesawat itu dia merasa lebih nyaman dan juga aman. Akan tetapi dirinya tidak dapat menjaga emas itu. Karena itulah dia memutuskan untuk mengambil beberapa serpihan pesawat yang akan dia pasangkan di tendanya. Setelah itu Virgil mulai memasang serpihan itu di tendanya, dan akhirnya membuat dia merasa lebih aman. Akan tetapi, semua itu belum bisa membuat dia terbebas dari sinar matahari yang sangat panas. Kini Virgil mulai mengalami sakit kepala, dan memutuskan untuk keluar dari sana. Di sana dia melihat kalajengking dan mulai mengajak ngobrol, karena Virgil menganggapnya seperti teman. Setelah kalajengking itu pergi, Virgil mencoba memecahkan bongkahan emas kecil yang akan dia bawa untuk berjaga-jaga. Tidak lama kemudian dia mendapatkan panggilan dari Kate yang memberikan kabar kalau dirinya sedang dalam perjalanan dan mesin mobilnya mengalami overheat. Karena itulah Kate membutuhkan waktu lebih lama untuk bisa kembali ke Virgil. Virgil kembali diganggu oleh anjing liar yang semakin kelaparan. Dia kemudian berusaha mengusirnya dengan api. Karena itulah kini dia menjadi sangat khawatir dengan keselamatannya, apalagi ditambah dengan Kate yang tak kunjung datang. Kini kondisinya semakin memburuk, dengan dia yang harus menjaga persediaan yang ada untuk bisa bertahan hidup. Setelah itu Virgil melihat seekor ular yang dia anggap sangat berbisa. Oleh karena itulah dia mencoba membunuhnya. Namun, ular itu bisa melarikan diri dari sana. Karena hal itulah dia tidak sengaja menjatuhkan botol air minumnya hingga tumpah, yang membuatnya merasa kalau dirinya sangatlah bodoh. Setelah itu dia kembali ke pesawat untuk mengambil serpihan yang ada. Akan tetapi saat itu dia melihat seseorang yang datang ke arahnya,
yang membuat dia sangat takut dan langsung bersembunyi. Pada akhirnya Virgil ketahuan orang itu dan diminta untuk keluar. Orang itu bernama Solihin. Meskipun kedatangan Solihin baik-baik, Virgil tetap saja ketakutan karena dia ingin menjaga emasnya baik-baik dari orang lain. Lalu Solihin bertanya, mengapa Virgil ada di tempat ini? Kemudian Virgil menjawab, kalau tempat itu sangatlah bagus. Akan tetapi Solihin merasa kalau itu hanyalah omong kosong. Kemudian Solihin berkata, kalau 5 km dari sana ada sebuah sumber air dan lebih banyak tempat untuk berlindung. Akan tetapi Virgil lebih memilih untuk diam, yang membuat Solihin menganggapnya kurang bersahabat dan memutuskan untuk pergi dari sana. Lalu Solihin berkata kalau dirinya melihat sebuah tenda yang ada di balik bukit. Hal itu membuat Virgil merasa takut kalau orang itu akan datang menghampirinya. Lalu Virgil berkata kalau dirinya hanyalah seorang pemulung. Akan tetapi Solihin sama sekali tidak mempercayainya. Kemudian Virgil memberikan tempat pesawat itu kepada Solihin, sementara Virgil bisa kembali ke tendanya dengan aman. Akan tetapi semua itu semakin membuat Solihin semakin mencurigainya dan mengikutinya dari belakang, karena dia merasa kalau Virgil menyembunyikan sesuatu darinya. Pada akhirnya karena Solihin yang terus bertanya kepadanya, membuat Virgil marah dan memintanya untuk kembali ke pesawat itu. Namun tiba-tiba saja Virgil terlihat sangat lemas, yang membuat Solihin tahu kalau Virgil sedang sakit kepala, karena otaknya mengalami dehidrasi, yang akan membuatnya menjadi kering seperti spons. Bukan hanya itu saja, dia juga bisa mengalami halusinasi beberapa waktu kemudian. Jadi dia memintanya untuk beristirahat di sana. Akan tetapi Virgil tidak mau melakukannya, dan hanya ingin membuat Solihin lebih jauh dari tenda. Karena hal itulah Solihin menjadi sangat curiga. Perkataan itu membuat Virgil semakin marah, dan dia pun langsung memukul kepala Solihin hingga tewas. Karena hal itulah dia segera menguburkan jasad Solihin dan mengambil beberapa persediaan makanan yang dibawa olehnya. Ketika beristirahat, Virgil melihat kalau anjing liar itu masih dapat menyeret tubuh Solihin yang telah dia kuburkan. Karena itulah dia memutuskan untuk membakar mayatnya dengan penuh penyesalan demi bisa menjaga emas itu. Di keesokan harinya Cat kembali menghubungi Virgil dan berkata kalau dia sudah mendapatkan eskavatornya. Akan tetapi Cat berkata kalau dirinya membutuhkan waktu yang lebih lama lagi karena eskavator yang berjalan dengan lambat. Hal tersebut jelas saja membuat dia semakin tidak tahan. Karena sebenarnya Virgil sangat ingin pergi dari tempat itu, serta juga membawa emasnya. Tidak lama kemudian perbincangan mereka terganggu ketika Virgil melihat ada sebuah truk yang melaju. Karena itulah Virgil segera bersembunyi sampai truk itu menjauh. Di keesokan harinya dia sadar kalau ada badai pasir di sana dan segera kembali ke tendanya untuk berlindung. Walaupun dia sudah berlindung, tetap saja membuat tenda itu hancur karena hantaman dari badai itu yang sangat keras. Karena itulah Virgil harus bertahan dari kencangnya badai pasir. Sialnya, dia harus terhantam oleh sebuah pohon di badannya. Beberapa saat kemudian, Virgil terbangun dengan ranting pohon yang tertancap di tubuhnya, yang sangat membuatnya kesakitan. Kemudian dia melihat kalau semua persediaannya telah tertimbun oleh pasir, termasuk makanan dan juga minumannya. Namun tidak dengan emas itu, yang masih bisa dia temukan dan membuatnya menjadi sedikit lega. Karena itu Virgil menjadi pingsan, sebab kondisi badainya yang semakin memburuk. Kemudian dia melihat seorang wanita yang mirip dengan Solihin, dengan senjata crossbow yang dia miliki. Kejadian itu sontak saja membuatnya menjadi tidak percaya, dan mengira kalau dia sedang berhalusinasi dengan Solihin yang kembali hidup. Namun anehnya Solihin malah menolongnya, dengan memberikannya air minum agar dia bisa kembali bangkit. Setelah itu Virgil kembali mendekati bongkahan emasnya, dan mendapat sebuah panggilan dari Cat. Dia pun langsung melaporkan kejadian kalau dia melihat Solihin. Karena itulah Cat meminta Virgil untuk segera menghabisi Solihin, dan jangan sampai dia mendapatkan emas itu. Saat Virgil sedang menutupi emas itu, tiba-tiba saja Solihin datang dan bertanya apakah dia lapar. Hal itu tentu saja membuat Virgil kebingungan, dan sangat takut kalau Solihin akan merebut emasnya, dan dia pun meminta Solihin untuk pergi. Sebelum pergi, Solihin bertanya apakah dirinya melihat adiknya. Namun, Virgil tetap saja menyuruh Solihin untuk menjauh dari sana. Setelah dia pergi, Virgil kembali tertidur.
Kemudian saat dia terbangun ternyata sudah banyak api unggun yang mengelilinginya. Dan dia mendapat telepon dari Kate yang menanyakan situasinya di sana. Akan tetapi dia harus terganggu ketika banyak anjing liar yang mendekatinya, karena api unggun yang melingkarinya mulai padam. Kemudian dia meminta Kate untuk segera menjemputnya, karena kini dia sedang dalam keadaan yang sangat berbahaya. Para anjing itu semakin banyak, dan membuat Virgil menjadi semakin panik, karena kelamaan dia menjadi sangat marah kepada Kate, dan menganggapnya tidak berguna, serta menegaskan kalau emas itu adalah miliknya. Akan tetapi kenyataannya, selama ini Virgil tidak sadar kalau dirinya sudah dimata-matai oleh Kate dari jauh. Kate mengkhianatinya dengan menunggu dirinya untuk dimakan oleh para anjing liar hingga tewas. Kini para anjing itu mulai menyerangnya secara bersamaan, dan akhirnya membuat Virgil hancur. Ketika dia akan tewas, dia melihat brosur itu, dan menyesal mengapa dirinya tidak lebih memilih untuk menuju ke pertambangan itu. Di sisi lain terlihat Kate yang merasa senang, karena telah melihat Virgil yang dihabisi oleh anjing liar tersebut. Kemudian setelah dia memastikan kalau Virgil telah tewas, dia pun langsung mengambil eskavator untuk mengambil emas tersebut. Kemudian saat Kate akan mengambil emas itu, tiba-tiba saja tubuhnya tertusuk panah dari kejauhan. Dia juga tewas bersama mayat Virgil yang ada di sampingnya. Hal itu menandakan kalau Kate telah ditembak oleh Solihin. Dan Solihin yang dianggap hantu oleh Virgil sebelumnya merupakan orang sungguhan, dan dia merupakan kakaknya Solihin. Kesimpulan yang mengatakan kalau dia kakaknya Solihin adalah saat dirinya menanyakan di mana adiknya kepada Virgil. Yang sebenarnya Virgil adalah orang yang telah membunuh adiknya itu. Karena itulah dia merasa curiga kepada Virgil, dan merasa ada kejanggalan padanya, hingga dirinya memutuskan untuk memperhatikannya dari jauh. Dan ketika Kate datang, dia menembaknya dari jauh. Semua itu dia lakukan untuk membalas perbuatan Virgil. Hingga akhirnya kakak Solihinlah yang mendapatkan bongkahan emas itu. Hingga kemudian, film pun akhirnya berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, sesungguhnya manusia yang rakus dan selalu tidak puas dengan apa yang mereka dapatkan akan membuatnya menjadi semakin hancur dan tidak akan mendapatkan apapun. Maka dari itu cobalah untuk lebih bersyukur dengan rezeki yang kita dapatkan. Nah, kalau menurut kamu, pesan apa yang dapat kamu petik dari film ini? Dan dari 1 sampai 10, berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Komen ya guys. Itulah Film Gone. Sekian video kali ini. Makasih ya buat teman-teman yang udah nonton. Semoga suka dan terhibur. Sampai jumpa di video yang lainnya. Mimin pamit. Dadah semuanya.